Ini gila sih harganya. Ini 3.000 US dollar. Wah, 45 juta coy. Jangan lupa di-share ke istri, teman, atau saudara ya. Biar tahu hobi kalian tuh punya value-nya. Punya nilai tinggi. Oke? Yo teman-teman semuanya, jadi kali ini gue bakalan membahas sesuatu yang mungkin bakalan kita diskusikan bareng-bareng tentang hobi kita, yaitu koleksi diecast ya. Mungkin teman-teman semuanya pernah dapat komentar lah atau pertanyaan mungkin dari teman-teman kalian, saudara, atau mungkin istri, pacar gitu kan. Kenapa kok kalian bisa koleksi diecast kayak gini? Manfaatnya apa gitu? Mungkin kalian pernah menjelaskan sesuatu tentang koleksi kalian, tentang hobi kalian. Salah satunya yaitu adalah nilai investasi di dalam hobi kalian. Oke. Jadi kita bakal bahas di sini. Tapi sebenarnya tuh Hot Wheels itu ada nilai investasinya nggak sih? Tapi menurut gue memang semua hobi itu ada nilai investasinya, terutama untuk hobi yang collectible, yaitu hobi yang memang mengumpulkan sesuatu, yaitu barang ya, biasanya ada nilai investasinya di dalam situ. Dan investasi itu sebenarnya semacam apa, dan kira-kira Hot Wheels apa aja yang punya nilai investasi tinggi, kita bakalan bahas di video kali ini. Oke, tapi sebelum lanjut video kali ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, yo. Oke, jadi kita bakalan bahas tentang Hot Wheels yang punya nilai investasi yang lumayan tinggi ya. Jadi ini buat referensi aja buat teman-teman semua yang mungkin lagi mau ngoleksi apa kira-kira yang bisa buat jadi investasi. Tapi sebelumnya kita bakalan bahas sendiri tentang investasi itu apa sendiri, apa ya gitu kan. Investasi sebenarnya sih kayak kasarnya, gampangnya itu ya itu kayak kita membeli sesuatu, terus diharapkan itu di masa datang, di mungkin beberapa tahun ke depan itu punya nilai jual yang lebih tinggi dibanding kita saat kita membelinya. Jadi kasarnya itu kayak kita nyari cuan gitu, cuan cuma ada waktunya gitu. Kita kayak menyimpan dulu beberapa waktu, terus beberapa waktu kemudian kita menjual dengan harga yang lumayan naik gitu ya, di pasaran udah naik. Itu sebenarnya investasi. Dan investasi itu sebenarnya apa ya, banyak sih ya. Bisa saham, tanah, emas gitu, segala macamnya investasi ya. Kalian mungkin udah paham lah ya. Dan gue pernah bahas kemarin tuh di Instagram, dan banyak juga yang komen. Istilahnya komennya itu kayak semacam apa ya, boleh bilang kayak, kok om, daripada kita investasi mainan, lebih baik gue bisa investasi emas dong, saham, tanah gitu. ya iyalah coy, itu gue juga kalau punya duit gue lebih baik investasi emas, tanah, ngapain juga gue investasi mainan gitu kan. Cuma di sini gue cuma mau informasiin aja bahwa hobi kalian, hobi kita ini ya, koleksi diecast itu ada nilainya, ada value-nya, ada nilai jualnya. Jadi kalian koleksi itu nggak kosongan gitu deh, nggak asal-asal gitu. Jadi kalian koleksi juga ada, boleh dibilang ada nilai plusnya gitu kan. Dan kalian juga mungkin jadi sebuah alasan buat ke pasangan kalian gitu, ketika kalian mau belanja, setidaknya wow ini bisa diinvestasikan, bisa dijual lagi lah setidaknya dengan harga yang lumayan tinggi kalau kita butuh uang gitu. Dan boleh bilang ya bisa jual cepat gitu. Oke. Nah, kita bakalan bahas nih, sebenarnya ada beberapa Hot Wheels yang sebenarnya punya nilai investasi yang lumayan tinggi. Nah, di sini gue bakalan kasih beberapa list ya. Cuma nggak semua sih, karena sebenarnya banyak dan gue mungkin kalau ini terlalu panjang, gue mungkin bakalan bikin ya di next video, mungkin ada part keduanya gitu. Kali ini gue bakalan cuma beberapa aja sih, bahas beberapa aja. Jadi kalau teman-teman nanti kayaknya menemukan kok oh item ini kok nggak ada om, nggak dibahas om, mungkin ya di next video sih ya gitu, karena waktunya takutnya terlalu panjang buat menjelasin. Dan juga di sini juga gue bakalan ngasih kayak semacam estimasi ancer-ancer gue lihat dari marketplace sih, dan gue lihat dari harga tertingginya. Walaupun mungkin ini bukan jadi patokan harga di pasaran ya, karena suka-suka sellernya sih kadang jual. Cuma setidaknya itu kayak kita ngasih tahu aja ini adalah item yang mungkin paling banyak dicari dan punya nilai yang lebih tinggi dibanding seri-seri lainnya. Jadi intinya itu ini cuma sebatas kayak patokan aja sih, patokan kayak apa ya, patokan bahwa item ini tuh banyak yang nyari dan punya nilai investasi yang lumayan tinggi. Walaupun secara nilainya
gue nggak bisa jamin sih ini bahwa ini beredar emang harganya segitu di pasaran, cuma sebagai patokan aja. Jadi jangan nantinya kok Om, harganya nggak segitu kok. Itu mah sellernya aja gila ngasih harganya. nggak apa-apa. Jadi kita saling berdiskusi aja di sini. Jadi kira-kira ada apa aja kita bakalan bahas di video kali ini. Oke, lanjut. Yang pertama itu kita bakalan bahas yang pertama mulai dari lisensinya dulu. Lisensi yang pertama gitu dari mobil Volkswagen. Mungkin kalian tahu lah Volkswagen ya. Salah satu mobil yang mungkin punya banyak varian di Hot Wheels, banyak banget sih kayaknya. Dan kali ini yang gue bakalan masukin dalam list yang punya nilai investasi tinggi di Hot Wheels itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada drag bus. Oh, langsung pada. Oh iya. Oke, drag bus sendiri itu ada dua. Drag bus yang VW drag bus dan juga satu lagi VW T1 drag bus. Oke, dan VW drag bus sendiri itu juga sebenarnya adalah bukan real car ya. Itu bukan mobil yang ada nyata gitu. Ini sebenarnya kayak mobil fantasi itu. Ini terinspirasi dari Volkswagen Kombi, maksudnya Kombi ya, T1 Kombi. Tapi dimodif, macamnya didesain ulang oleh salah satu desainernya namanya Phil Redmond. Oke, yang pertama itu The VW Drag Bus itu diproduksi pertama rilis di tahun 1996. Ini kalau di informasinya dari Hot Wheels Wiki ya, itu total variannya ada 59. Mungkin sebenarnya ada banyak sih, ada ratusan kali kayaknya kalau sama convention segala macamnya ya, mungkin banyak banget lah. Cuma di sini cuma ditulis sebagai 59 varian. Dan yang paling mahal gue cek ya di marketplace, yang salah satunya itu di eBay, itu ada VW Drag Bus Japan Convention 2012. Wih, ini gila sih harganya. Ini 3.000 US dollar. Wah, 45 juta coy. Oke, kalau gue lihat sih ini ya VW Drag Bus Japan Convention 2012 yang harganya 3.000 dolar ini karena ada holonya, itu holo kecil. Kayaknya holonya kecil. Jadi kalau semakin semakin rendah holonya, itu akan semakin mahal ya, intinya gitu sih. Sebenarnya kalau dari limited edition gitu kan, seri-seri khusus yang ada nomor holonya, itu kalau nomor holonya kecil ya mungkin 1 digit gitu, 2 digit, itu pasti akan lebih mahal dibanding yang lebih banyak gitu. Ada 3 digit, 4 digit itu pasti akan lebih mahal yang 1-2 digit sih, atau mungkin ada nomor cantik gitu ya, 111, 222 gitu, itu akan lebih mahal sih. Wah, ini 3.000 US dollar. Oke, gue cek juga di Tokopedia. Tokopedia itu ada sama VW Drag Bus Japan Convention 2012. Cuma ini ada satu set, jadi 2 gitu kan. Itu harganya 25 juta. Ini aja udah mahal banget sih ya. 25 juta coy. Ini Moon X yang terakhir itu, ini kan 2012, yang terakhir itu 2020 ini yang Datsun Wagon, yang hadap kanan dan hadap kiri. Itu juga mahal banget coy. Padahal aslinya kalau gue denger sih aslinya tuh nggak sampai sejuta deh satu piecesnya. Mungkin antara sekitar 4.000 atau 5.000 yen. Ya mungkin sekitar ya 500-600 ribu kali kan beli aslinya ya. Cuma dengan harga yang sekarang, wah gila sih. Jadi itu dia, gue yang maksud dengan investasi adalah gitu. Ketika kita membeli dengan harga yang murah, kemudian setelah berselang beberapa tahun, ini aja udah 8 tahun ya, 2012 ke 2028 tahun, harganya udah melambung tinggi banget. Nah, itu berarti ada nilai di mana di situ value-nya naik. Oke, dan selanjutnya ada di Bukalapak, gue cek juga. Selain ada drag bus ini, drag bus yang Japan Convention, ada juga Hot Wheels 2009 drag bus Employee Holiday. Harganya 12.500.000. Wow. Nggak tahu sih ya ini harga aslinya berapa, cuma gue cek di Bukalapak harga tertinggi untuk drag bus ini ya segitu. Ya sebagai patokan aja. Begitu, intinya adalah drag bus itu adalah salah satu Hot Wheels yang bisa punya nilai investasi yang tinggi. Oke. Dan selanjutnya tuh ada satu sebenarnya VW T1 drag bus, itu baru dirilis tahun 2010. Sama desainnya Phil Redmond. Cuma itu modelnya agak sedikit berbeda mungkin dengan VW drag bus ya. VW drag bus sebelumnya ada sedikit ya modifikasi, mungkin kayaknya agak sedikit berbeda. Cuma kalau untuk VW T1 drag bus ini harganya mungkin tidak semahal yang VW drag bus sebelumnya. Yang terbaru paling terakhir itu kalau nggak salah di 2018 ya, di seri 50 tahun Hot Wheels itu ada sekarang kisaran 175 ribuan lah, masih worth it lah.
masih boleh bilang masih terjangkau. Dan juga kenapa drag bass kok jadi kayak semacam, boleh dibilang ini kalau menurut gue sendiri, kolektor drag bass itu kayak adalah kasta tertinggi dari seorang kolektor. Karena kenapa? Karena gue lihat harga drag bass itu nggak ada yang murah coy, mahal-mahal semua gitu. Dan lagi drag bass itu sebenarnya adalah salah satu item yang mungkin kayaknya jarang atau bahkan nggak pernah masuk dalam seri reguler. Seringnya itu di seri premium atau mungkin special edition lah pokoknya, terus RLC gitu, masuknya yang seri-seri khusus lah ya biasanya gitu. Makanya ini hanya tidak bakalan masuk di gantungan sih kan. Jarang orang lihat dapat di gantungan, biasanya ya emang dari luar negeri itu dapatnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada VW Beetle atau VW Bugs. Oke, VW Beetle ini diproduksi pertama rilis tahun 1989 oleh Larry Wood. Dan ini udah juga banyak banget variannya, udah sekitar 67 kalau di sini dibilangnya 67, cuma kayaknya lebih dari itu deh. Oke, yang paling mahal sendiri di VW Bug itu, kalau gue cek di Tokopedia, ini gue ceknya adalah harga yang paling tinggi, yaitu VW Bug Beetle 2012 Maxi Convention. Nah, lagi-lagi convention. Ya, itu nggak masuk dalam sebenarnya keluaran market secara resmi, cuma ini dari convention. Itu harganya 5.250.000 di Tokopedia. Wow, gila banget, 5 juta coy. Dan ini umur 8, udah berumur 8 tahun, harganya naik tinggi, drastis banget. Selanjutnya di Bukalapak ada juga VW Bug Mexico 2018, ini juga kayak convention juga. Ini harganya masih worth it lah, sekitar 1.500.000, tapi ya tetap mahal sih menurut gue ya VW Bug. Dan kenapa VW itu banyak penggemarnya ya, memang secara real car-nya aja orang banyak yang suka gitu. Oke, selanjutnya masih di VW. Satu lagi yaitu VW Cool Combi. Ini juga banyak yang suka. Walaupun mungkin secara desain juga sama kayak drag bass. VW Cool Combi itu kayak boleh dibilang sebenarnya ini fantasy car juga. Ini terinspirasi dari sama kayak VW Combi juga. Cuma seri bantutnya gitu. Cuma nggak tahu kenapa kok banyak yang suka ya. Ini baru dirilis tahun 2013. Ini desainernya saya lupa sih. Pernah denger siapa? Cuma lupa nih ya. Variannya kalau di sini disebutkan ada 19 varian. Dan yang paling mahal kalau gue cek di eBay itu ada yang sampai 2.000 US dollar, yaitu Hot Wheels 2013 Toys Fair VW Cool Combi. Wah, lagi-lagi kan convention Toys Fair gitu kan. Mungkin boleh dibilang ini kayak banyak yang mahal-mahal ini emang yang seri-seri khusus yang cuma limited, biasanya diproduksi cuma ya 2.000, 4.000 pieces gitu di seluruh dunia. Itu kenapa jadi mahal sebenarnya gitu. Ini harganya 2.000 US dollar atau 30 juta. Wow, mantap jiwa. Dan satu lagi di Tokopedia ada Hot Wheels Cool Combi M&M. Ini 11 juta di Tokopedia. Ini infonya sih kayaknya dia apa ya, ada holonya. Wow, ini ada holonya. Yo, yang tahu juga ya ini harga sih sebenarnya berapa gitu di pasaran. Cuma gue cek aja di Tokopedia tertingginya segitu. Satu lagi adalah Hot Wheels 2013 Toys Fair, sama ya VW Cool Combi yang kayak di eBay tadi gue sebutin. Itu di Bukalapak ada yang buka harganya 40 jeti coy. 40 juta buat satu Cool Combi coy. Wah, gila. Ini bisa buat beli motor kali. Wow, gila ya. Kalau kita lihat ini gila-gila banget sih harganya sebenarnya. Tapi intinya adalah kalian harus bener-bener tahu ya, memilih itu, harus tahu yang memang ini bisa buat jadi investasi atau enggak. Itu kalian harus tahu, makanya gue bikin video ini. Oke, yang selanjutnya setelah Volkswagen kita bakalan beralih ke merek lain yaitu JDM. Saat itu ada Datsun. Wah. Nah, Datsun sendiri ada dua, yaitu Datsun 510 Bluebird. Yang pertama ya, itu dirilis tahun 2009 dan didesain oleh Jun Imai. Ini total varian sih sekitar ada, kalau di sini ada 34. Gue lupa sih kayaknya. Mungkin bisa lebih sih ya. Kayaknya sudah bertambah sih. Terakhir di 2020 juga banyak yang baru-baru. Oke, yang paling mahal ini gue cek di Tokopedia. Gila nih, di Tokopedia itu harganya ada 25 jeti coy. Itu Datsun 510 Bluebird yang Bre RLC. Dan ada sign-nya John Morton, masalah sih. Wow, 25 juta sih. Dan itu pernah ada yang di lelangan itu pernah sampai tembus memang sekitar segitu, 25-24 juta. Dan bahkan udah ada yang bin. Gila gak itu?
gue juga nggak tahu sih ya, ini kok bisa sampai mahal banget untuk yang BRLC ini. Selain di lain, maksudnya selain si seri-seri lainnya mungkin mahal juga, tapi kenapa kok ini bisa sampai 25 juta? Gue juga nggak paham itu. Wow, gila banget sih emang ini. Satu lagi di Bukalapak ada juga yang Datsun 510 Bluebird Yellow, driver pick yellow tint with sticker. Ini sih gua nggak, apa ya, 30 juta ya. Ini 30 juta, cuma ini kayaknya reguler biasa sih. Cuma nggak tahu sih, ini ada istilahnya ada yellow driver pick yellow. Gue juga nggak paham kenapa harganya 30 juta gitu. Ini sebenarnya kalau cek sih kayak reguler yang biasa. Nggak tahu juga sellernya memang ya tahu sih kasih harganya. Cuma ini ya jadi patokan juga sih. Pokoknya intinya Datsun 510 Bluebird itu mahal banget sih, gila sih. Salah satu yang terakhir itu yang masuk dalam seri apa ya, display case itu yang warna kuning hitam itu. Gua cek kemarin bisa satu piecesnya loss itu 1 juta coy. Gila. Satu pieces loss lagi 1 juta. Edan gak itu? Wow. Gue pikir sih kayaknya memang ya ini khusus untuk sultan sih kayak. Oke, satu lagi ya, selain di Datsun 510 Bluebird ada satu lagi. Sama sih Datsun 510, cuma ini ada yang wagonnya. Dan ini rilis tahun 2013 oleh Junimai. Total sekitar ada 28 pieces kayak variannya sampai sekarang. Dan yang mahal itu ada yang THS tahun 2014. Dan itu kalau nggak salah ada sign-nya si Junimai, itu aja jual sampai sekitar 4.500.000 deh, kalau nggak salah ya. Standarnya segitu, 4.500.000. Mungkin ada yang lebih mahal dari itu, mungkin ada ya. Gue juga nggak tahu, tapi standar kayaknya segitu. Dan kemarin gue lihat di postingannya salah satu pendiri tim dobrak yaitu Om Vegi, dia jual berapa pieces gitu, THS dan juga ada Bre juga, totalnya 84 juta. Gila. Harganya edan. Sultan emang. Kalau gue sih cuma sekedar ya mantau aja lah ya. Dan ini mungkin salah satu item yang mungkin bakalan naik terus itu adalah ini. Karena mungkin ya THS limited edition dan juga banyak ya, boleh bilang banyak penggemarnya, dan itemnya cuma segitu situ doang. Dan pasti bakalan naik terus setiap tahunnya. Oke, selanjutnya setelah dari Datsun kita beralih ke Sevi. Nah, ini ada 55 Sevi Bel Air Geyser. Sevi Bel Air Geyser itu mungkin baru panas lah, boleh bilang baru hot itu sekitar tahun kemarin ketika ada Brandon Vetusky, si desainernya datang ke Indonesian Diecast Expo tahun kemarin. Akhirnya pada naik tuh, harganya lumayan tinggi. Nah, Sevi Bel Air Geyser sendiri sebenarnya pertama kali dirilis tahun 2013 dan sampai saat ini ada sekitar 29 varian. Oh, yang paling mahal, ini yang paling mahal dan paling gila menurut gua, dan semua kayaknya diecaster itu ya boleh dibilang ngincer ini sih kalau dia punya duit ya. Yaitu RLC-nya, yaitu Candy Stripper coy, Candy Stripper. Harganya di Tokopedia itu ada jual 23.580.000. Wow. Gila. Dan RLC ini juga di Bukalapak ada yang jual 20 juta. Mungkin tergantung holonya, nomor holonya sih. Ini kayaknya juga ada nomor holonya, jadi tergantung nomor holo. Jadi balik lagi ya, holo itu sangat berpengaruh sekali ya. Oke, karena mungkin ini limited lah ya, akan limited cuma berapa ribu doang di seluruh dunia loh ya, makanya harganya mahal jiwa. Gila. Oke, next. Setelah di si Sevi kita balik ke JDM, yaitu ada Nissan. Nah, Nissan sendiri itu ada beberapa yang menurut gue masuk kategori punya nilai investasi yang tinggi. Sebenarnya Nissan itu banyak banget. Salah satunya itu pertama adalah Nissan Skyline GTR R34. Wah, ini mungkin dari seri GTR itu adalah seri yang paling castingan yang paling banyak penggemarnya, R34. Dibanding yang R30, R32, R33 itu masih baru-baru lah gitu kan. Kalau R34 itu udah lama, dari tahun 2010, dan ini desainnya adalah Phil Raymond, dan ini udah banyak sih, lumayan banyak ininya variannya. Yang terakhir itu masuk juga di RLC sendiri udah 3 kalau nggak salah di tahun 2019 kemarin tuh, 2019 ya, udah 3 kalau nggak salah, 3 sampai 2020 ini ada 3 item yang masuk dari RLC. Dan yang paling mahal ini gue cek di Tokopedia, RLC tahun 2019 itu ada yang jual sampai 3 juta. Wow, 3 juta coy, yang warnanya biru. Wah, apakah yang ini?
Bukan sih. Ini cuma blisternya doang coy. Oke, selanjutnya itu ada si Nissan Skyline. Nissan Skyline doang ya? Nissan Skyline doang, nggak ada embel-embelnya lain. Cuma ini Nissan Skyline ini sebenarnya itu R32 sih sebenarnya ini. Cuma nama Hot Wheels-nya Nissan Skyline. Dan itu dirilis tahun 2002 ya. Pertama rilis itu ini si desainnya namanya Alex Tam. Nah, ini juga udah banyak juga variannya. Dan yang paling mahal itu THS tahun 2007. Wow, THS tahun 2007. Ya, jadi Nissan Skyline ini yang ketiga-dua nih pernah jadi THS di tahun 2007, yaitu harganya di Bukalapak ada jual 3.400.000. Oh, way. Gila, 3 jutaan lah ya. Dan standar sih segitu kayaknya. Ada mungkin ada yang lebih mahal, cuma ya tergantung sellernya sih. Cuma kayak standar segitu deh. Oke, satu lagi next ya. Jadi ada 3 Nissan Skyline ya. Satu lagi yang terakhir itu Nissan Skyline HT 2000 GTR atau Camry. Ini juga masterpiece banget. Ini karyanya Jun Imai. 2011 dia pertama kali dirilis dan itu udah banyak banget. Dan sekarang variannya itu udah sekitar ada 9 kalau nggak salah, 9 varian dan itu semuanya mahal-mahal. Dan yang terakhir itu warna apa ya? Ada yang polis ya. Polis yang warna merah putih itu masih murah lah karena masih baru-baru. Yang biru tahun 2018 aja udah mahal juga, udah naik lagi. Dan yang paling mahal sebenarnya itu ada yang Flying Custom. Flying Custom sendiri tuh ada 2 varian, yaitu double seat sama single seat. Nah, di sini gue cek di Tokopedia ada yang jual double seat itu 2 juta coy. Double seat ya, itu 2 juta. Di eBay sendiri kalau kita cek di single seat itu bisa lebih dari ini sih. Kayaknya bisa 2 kali lipatnya deh kayaknya yang single seat ya. Karena single seat itu lebih rare loh. Single seat itu jadi kayak di kursi depannya. Kalau kita cek interiornya, kursi depannya itu single seat itu cuma 1 doang. Jadi ada cuma 1 doang. Kalau yang double seat ya 2. Berarti ada 2 kursinya di depan. Dan yang paling rare ada yang single seat. Itu harganya bisa mahal, bisa 2 kali lipat dari double seat. Ini yang double seat aja 2 juta coy. Mungkin ada yang lebih murah atau mahal, itu tergantung sellernya sih yang jual. Cuma kisarannya segitu. Dan untuk yang satu lagi yaitu THS 2018. Kalian tahu lah ya, THS Camry 2018 itu menjadi sebuah fenomena buruan di tahun 2018 yang lalu ya. Gila banget sih, sekarang harganya udah sekitar 1 jutaan lebih lah. Pokoknya gue cek di Bukalapak udah 1 jutaan lebih. Ya ada mungkin ada yang lebih kurang dari situ ya, sekitar segitu 950 gitulah. Dan gila sih harganya dan naik terus. Sempat kemarin pertama kali buka aja 750.000 loh. Pertama kali mereka THS ini ada 750. Mulai naik, turun, naik lagi. Gila sih THS. Ya, you know lah, GDM coy, the power of GDM. Semua orang suka di GDM. Oke, satu lagi yaitu Silvia S15. Nah, Silvia S15 sendiri itu ada karyanya Phil Raymond, yaitu yang tahun 2006 sampai 2011. Cuma untuk yang S3 yang karyanya Phil Raymond tahun 2006 sampai 2011 ini itu nggak terlalu hot sih. Yang hot itu yang 2018, karyanya Mark Jones dan Jimmy Liu. Itu masuk di seri Boulevard yang terbaru 2020 ini. Harganya ada yang jual 1.500.000 coy di Tokopedia. Nggak tahu, mungkin ini karena belum masuk di Indonesia aja sih kalinya. Mungkin bakalan nanti kalau udah masuk di Indonesia ya bakalan turun sih. Cuma untuk yang seri-seri sebelumnya kayak Forza, Fast and Furious yang wave pertama itu mulai naik lagi coy. Hai. Oke, jadi kayaknya gitu aja dulu nih. Kayaknya segini dulu. Gua cek karena udah terlalu panjang ya. Mungkin masih banyak lagi juga kayak Mini Cooper, Bugatti, Ferrari, ada Honda Civic, ada Porsche, ada Koenigsegg, segala macam, ada banyak banget sebenarnya. Cuma kita bakal bahas di next video karena ini udah terlalu panjang juga videonya. Dan itu salah satu yang mungkin udah gua kasih tahu teman-teman semuanya. Semoga menjadi sebuah referensi teman-teman buat menjadi inceran buat jadi investasi. Kalau kalian punya duit lah ya. Kalau seandainya punya duit buat beli investasi yang lain kayak tanah emas, yang mending ke sana aja lah. Mainan cuma buat hiburan aja, buat senang-senang dulu. Tapi yang penting ada nilai plusnya di situ. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, sama komen. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa di-share ke istri, teman, atau saudara ya, biar tahu hobi kalian tuh punya value-nya, punya nilai tinggi. Oke, itu aja. Bye.
Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya, silakan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Recaster. Bye-bye.